Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari materi kami, yaitu mengenai lipid. Yang pertama yaitu pengertian lipid. Lipid adalah biomolekul yang larut dalam pelarut organik. Lipid dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu yang pertama lipid terhidrolisis dan yang kedua yaitu lipid non-hidrolisis. Lipid terhidrolisis dapat dibentuk menjadi molekul-molekul yang lebih kecil oleh hidrolisis dengan air. Lipid non-hidrolisis tidak dapat dipisahkan menjadi unit-unit yang lebih kecil oleh hidrolisis air. Lipid terhidrolisis dibagi menjadi 3, yaitu wax, triasilgliserol, dan fosfolipid. Sedangkan untuk lipid non-hidrolisis dibagi menjadi 4, yaitu vitamin larut lemak, eikosanoid, terpen, dan steroid. Yang pertama yaitu wax atau lilin. Lilin merupakan senyawa ester yang terbentuk dari alkohol berat molekul tertinggi dan asam lemak. Karena rantai hidrokarbon mereka yang panjang, lilin bersifat sangat hidrofobik. Yang kedua yaitu triasilgliserol. Triasilgliserol adalah triester yang menghasilkan gliserol dan 3 molekul asam lemak pada saat hidrolisis. Triasilgliserol sederhana terdiri dari 3 rantai samping asam lemak identik, sedangkan triasilgliserol campuran memiliki 2 atau 3 asam lemak yang berbeda. Ciri-ciri dari asam lemak pada triasilgliserol: yang pertama, semua rantai asam lemak tidak bercabang tetapi mungkin jenuh atau tidak jenuh. Yang kedua, asam lemak alami memiliki jumlah atom karbon genap. Yang ketiga, ikatan rangkap dalam asam lemak yang terbentuk secara alami umumnya memiliki konfigurasi Z. Yang keempat, titik leleh asam lemak tergantung pada derajat ketidakjenuhan. Ketika jumlah ikatan rangkap meningkat, titik leleh menurun, seperti yang terjadi pada asam lemak penyusunnya juga. Yang ketiga yaitu fosfolipid. Fosfolipid adalah turunan organik dari asam fosfat dibentuk dengan mengganti 2 atom H oleh gugus R. Jenis gugus fungsi ini disebut fosfodiester atau diester asam fosfat. Ada 2 jenis fosfolipid yang umum. Yang pertama yaitu fosfoacylgliserol dan yang kedua yaitu sphingomyelin. Fosfoacylgliserol adalah jenis lipid yang paling banyak, membentuk komponen lipid utama dari sebagian besar membran sel. Dalam fosfoacylgliserol, hanya 2 gugus hidroksigliserol yang diesterifikasi dengan asam lemak. Gugus OH ketiga adalah bagian dari fosfodiester yang juga terikat dengan alkohol berat molekul rendah lainnya. Sphingomyelin, kelas utama kedua dari fosfolipid, adalah turunan dari amino alkohol sphingosine dengan cara yang sama seperti triasilgliserol, dan fosfodiacylgliserol adalah turunan dari gliserol. Selanjutnya yaitu vitamin larut lemak. Vitamin adalah senyawa organik yang dibutuhkan dalam jumlah kecil untuk metabolisme normal. Vitamin dapat dikategorikan sebagai larut dalam lemak atau larut dalam air. 4 vitamin yang larut dalam lemak yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K yang dapat ditemukan dalam buah dan sayur, ikan, hati, dan produk susu. Selanjutnya yaitu eikosanoid. Kata eikosanoid berasal dari kata Yunani eikosi, artinya 20. Eikosanoid adalah sekelompok senyawa aktif biologis yang mengandung 20 karbon atom yang berasal dari asam arokidonat. Selanjutnya yaitu terpen. Terpen adalah lipid yang terdiri dari unit 5 karbon berulang yang disebut unit isoprena. Terpen memiliki berbagai macam struktur seperti siklik atau memiliki 1 atau lebih cincin, memiliki atom karbon atau hidrogen, atau mungkin memiliki heteroatom. Selanjutnya yaitu steroid. Steroid adalah sekelompok lipid tetrasiklik, banyak diantaranya aktif secara biologis. Steroid terdiri dari 3 cincin beranggota 6 dan 1 cincin beranggota 5. Dalam steroid, setiap fusi cincin secara teoritis dapat memiliki konfigurasi cis atau trans, tetapi sejauh ini konfigurasi yang paling umum adalah semuanya trans. Karena itu, keempat cincin kerangka steroid terletak pada bidang yang sama,
dan sistem cincinnya cukup kaku. Demikian itulah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.